P21 itu artinya berkas perkara sudah lengkap dan siap dilimpahkan ke pengadilan. Nah, dalam kasus Nikita Mirzani dan Reza Gledis, polisi masih perlu memeriksa lebih lanjut bukti-bukti yang ada. Jadi, status P21 belum ditetapkan karena proses hukumnya masih berjalan. Kenapa belum P21 terus ya untuk kasus Nikita Mirzani? Kasus Nikita Mirzani dan Reza Gledis masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian. Saat ini, polisi sedang mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi-saksi untuk memastikan apakah ada unsur pidana dalam kasus ini. Jadi, status P21 belum ditetapkan karena proses hukumnya masih berjalan. Sudah berapa kali dikembalikan lagi itu berkasnya? Ada batasan nggak untuk pengembalian berkas ke berapa kali? Karena Nikitanya masih ditahan. Berkas perkara Nikita Mirzani sudah beberapa kali dikembalikan karena belum lengkap. Kejaksaan punya waktu 14 hari untuk meneliti berkas yang dikirim polisi. Kalau belum lengkap, berkas akan dikembalikan lagi. Masa penahanan Nikita Mirzani bisa diperpanjang sampai 30 hari jika berkas belum lengkap. Batas akhirnya sekitar tanggal 2 Juni tahun 2025. Kalau masih belum lengkap juga tanggal 2 Juni 2025, apakah Nikita Mirzani bisa bebas? Jika berkas belum lengkap sampai tanggal 2 Juni tahun 2025, penahanan Nikita Mirzani bisa diperpanjang lagi. Perpanjangan ini biasanya diberikan jika penyidik masih membutuhkan waktu untuk melengkapi berkas perkara. Apakah kamu ingin tahu lebih detail tentang proses perpanjangan penahanan? Ya, beritahu saya tentang proses perpanjangan penahanan. Proses perpanjangan penahanan itu diatur dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Biasanya, perpanjangan penahanan dilakukan kalau penyidik masih butuh waktu buat menyelesaikan penyidikan. Tapi, ada batas waktunya, dan pengadilan punya hak buat nolak perpanjangan kalau alasannya nggak kuat. Mau tahu lebih detail soal aturan perpanjangan penahanan dalam KUHP? Ya, mau tahu. Oke, jadi gini. Kan sudah ada rekaman suaranya, apakah bisa dijadikan bukti? Rekaman suara bisa menjadi bukti yang sah di pengadilan, asalkan memenuhi syarat tertentu. Misalnya, rekaman tersebut harus asli, tidak diedit, dan relevan dengan kasus yang sedang disidangkan. Selain itu, rekaman suara biasanya lebih kuat jika didukung oleh bukti lain. Benar sekali, rekaman suara bisa menjadi bukti yang sah di pengadilan, asalkan memenuhi syarat tertentu. Misalnya, rekaman tersebut harus asli, tidak diedit, dan relevan dengan kasus yang sedang disidangkan. Apakah kamu ingin tahu lebih detail tentang syarat-syarat rekaman suara yang bisa dijadikan bukti di pengadilan? Ya, saya pengen tahu. Tentu saja, rekaman suara harus memenuhi beberapa syarat agar bisa diterima sebagai bukti yang sah. Pertama, rekaman harus asli dan tidak dimanipulasi. Kedua, rekaman harus relevan dengan kasus yang sedang disidangkan. Ketiga, kualitas suara harus jelas dan mudah dipahami. Keempat, rekaman harus diperoleh secara legal dan tidak melanggar privasi pihak lain. Apakah kamu ingin tahu lebih detail tentang masing-masing syarat tersebut? Wah, rekaman itu harus legal. Berarti rekaman Dr. Reza Gledis yang diajukan dengan suara asisten dari Nikita Mirzani termasuk legal atau ilegal? Rekaman suara asisten Nikita Mirzani yang diajukan oleh Dr. Reza Gledis bisa jadi masalah. Soalnya, rekaman itu dibuat tanpa sepengetahuan atau izin dari orang yang direkam. Dalam hukum Indonesia, merekam percakapan tanpa izin bisa dianggap ilegal dan melanggar privasi. Jadi, pengadilan mungkin tidak akan menerima rekaman itu sebagai bukti yang sah. Wow, seperti itu. Ya, betul sekali. Poin pentingnya adalah rekaman suara itu harus legal. Kalau rekaman suara asisten Nikita Mirzani itu direkam tanpa izin, kemungkinan besar tidak bisa dipakai sebagai bukti di pengadilan. Apakah karena itu jadinya masih belum P21? P21 itu artinya berkas perkara sudah lengkap. Harus dibuktikan secara tertulis. Harus ada perjanjian tertulis.
perjanjian tertulis, harus. Gak juga, banyak banget endorse tuh gak pakai perjanjian Pak Tony. Banyak. Beneran, emang tulis kayak gitu zaman sekarang dengan rekaman suara, rekaman suara yang udah kita dengerin semua nih, seluruhnya udah dengerin. Perlu lagi tuh pakai tulisan segala macam? Nggak perlu lah. Udah jelas kok, tawar-menawar, dia menawarkan dari 5 ke 4. Dia juga yang minta untuk 2 kali pembayaran, 1 transfer 1 cash. Terus malahan dia juga yang minta untuk diperbarui lagi, nanti diingetin lagi untuk tahun depannya. Itu kan semuanya udah bukti nyata Pak Tony. Untuk apa lagi tertulis, heran saya. Ini zaman tahun berapa sih? Gitu loh. Terus bisa dicek juga, dia kalau ngendorse orang emangnya pakai kontrak? Enggak pakai kontrak. Ngendorse gitu, datang ke mana? Beauty kliniknya gitu untuk bikin perawatan gitu kan. Terus nanti kita iklanin gitu ya di sosmednya kita gitu. Nggak pakai kontrak, nggak pakai, cuma teleponan doang. Iya, telepon ya, datang ya nanti ya jam berapa, gini tunggu. Habis itu syuting, mereka punya untuk syuting artisnya gitu di beauty kliniknya mereka. Tahu banget saya yang Lebak Bulus, soalnya saya juga udah pernah di endorse. Dan nggak pakai kontrak ya. Jadi nggak usah lah kita kayak gimana sih, berusaha gitu nyari celah ke sana ke sini kemari. Gini aja nih Pak Tony, saya mau tanya Pak, emang kita boleh ngerekam tanpa seizin dan sepengetahuan orang yang berbicara sama kita, terus kita sebarkan secara luas melalui sosial media? Kira-kira itu menurut Bapak melanggar undang-undang ITE enggak? Itu aja dulu. Saya mau tanya, apakah barang bukti yang seperti itu valid dan bisa dijadikan barang bukti, Pak? Yaitu merekam tanpa sepengetahuan dan seizin oleh orang yang kita rekam dan kita sebarluaskan melalui sosial media kita. Saya mau tanya itu aja. Ya, sebelum terlalu kemana-mana lah, minta tulis secara tertulis lah. Intinya sudah ada rekaman suaranya, udah lebih jelas daripada tulisan. Kadang tuh tulisan tuh masih ada arti kiasan di balik kata-kata tulisan itu, masih belum begitu dimengerti. Lebih jelas banget itu pakai voice note, pakai suara tuh lebih jelas tuh, pakai obrolan begini nih. Ya, saya cuma mau tanya itu Pak, barang buktinya merupakan rekaman itu bisa nggak dipakai? Boleh nggak sih sebenarnya? Ilegal nggak tuh barang bukti? Ya, saya mau nanya itu aja. Oke Pak Tony, terima kasih.